Selamat pagi, nama saya Ibu Vidiana Agus. Saya kebetulan di sini selaku koordinator teman-teman pedagang bunga Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Sudah berapa tahun ini kami di sini ditunjuk sama dari pihak Pemkot untuk mengkoordinir teman-teman untuk berjualan bunga di lingkungan Tenggilis Mejoyo. Pagi ini lagi ada di stand bunga Wahyuland. Kebetulan stand kita melayani retail tanaman hias, juga melayani untuk pembuatan taman baik rumah, perkantoran, hotel, apartemen, atau juga bisa melayani untuk maintenance rutin bulanan, baik harian juga bisa. Terus kita juga menyediakan tanaman indoor. Kita bisa menyediakan pembuatan tebing, kolam, terus minimalis maupun tebing relief yang lagi musim saat ini. Di tempat kami ini kalau cukup lengkap tanamannya, ada tanaman yang besar untuk pelindung, tanaman bonsai, kamboja, tabebuya. Itu fungsinya untuk peneduh juga. Terus ada juga pot-pot baik untuk di dalam ruangan maupun untuk di luar ruangan. Selain itu, untuk menunjang ketersediaan dari tanaman yang kami sediakan, kita dibantu dengan supplier baik yang dari Batu, dari Kediri, Tulungagung, atau untuk barang-barang tertentu sesuai dengan permintaan dari customer. Kita bisa menyediakan tanaman apa saja yang dibutuhkan. Selama ini kami menyediakan aneka tanaman, tidak hanya yang yang ready di tempat ini, tapi bisa juga PO sesuai dengan keinginan customer yang dibutuhkan. Kebetulan kami juga di sini sudah berkecimpung di dalam tanaman hias ini sudah mulai dari sekitar tahun 2000 sampai sekarang, sudah melayani berbagai macam instansi baik swasta ataupun dari pihak pemerintah, juga dibantu dengan lembaga-lembaga pembiayaan untuk membantu kami teman-teman pedagang bunga juga, baik dari pihak perbankan atau dari pihak Pemkot, memberikan edukasi kepada kami ataupun permodalan di situ. Ini yang bisa dilihat, semua stok yang ada di sini ready untuk dijual kembali. Ada juga tanaman buah, tanaman palem-paleman. CV Wahyuland sendiri menempati tanah Pemkot di Tenggilis Mejoyo atas arahan dari pihak Pemkot Surabaya bersama teman-teman pedagang bunga se-Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Selain itu, Wahyuland juga ada di stand bunga Bagas Jaya di daerah Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, di daerah Mer, yaitu di utaranya kampus Winsa. Di situ kita bisa ketemu kita di sana juga. Untuk stoknya memang masih lebih banyak di sini karena kita juga fokus satu-satu, tapi nantinya tidak menutup kemungkinan untuk memperluas yang di sana juga. Untuk karyawan kami, CV Wahyuland sekarang itu mempunyai karyawan tetap 3 orang yang setiap harinya baik di stand maupun yang keliling ke proyek-proyek. Itu lain lagi, kadang-kadang kalau membutuhkan tenaga kerja yang banyak, kita bisa
menyediakan juga di situ. Kebetulan mitra kami dari berbagai macam instansi, lembaga ataupun rumah-rumah tangga. Selama ini yang kita yang secara rutin bermitra itu dengan Deltasari. Kita mengerjakan beberapa proyek taman di Deltasari, baik Deltasari Baru, di Manwedoro dan Delta Niaga. Terus ada lagi di Kahuripan Nirwana Village di Sidoarjo. Terus yang terbaru ini juga kita mengerjakan di Java Residen. Terus ini untuk rumah kita bisa sampai ke luar kota, bisa seputaran Madura atau Probolinggo. Terus di Bandung juga pernah kita mengerjakan hotel di Haji Amplas pernah. Terus kalau untuk hotel di sini dulu di Trilium apartemen itu untuk indoornya kita di situ, sama di Cito di Mall Cito itu kita mengadakan pergantian tanaman tiap dua minggu sekali di situ karena sistemnya sewa ya, sistemnya sewa tanaman indoor. Terus kalau untuk rumah itu kita bisa menyiapkan tanaman atau taman sesuai dengan permintaan konsumen, maunya modelnya seperti apa, tentu saja disesuaikan dengan bentuk rumah, style dari rumahnya seperti apa, tanamannya itu menyesuaikan di situ, juga menyesuaikan dengan keinginan dari tuan rumah itu sendiri. Kita bisa menyiapkan desainnya juga, jadi tidak semuanya bisa dibicarakan. Untuk budget juga seperti itu. Mungkin itu saja apa yang kita paparkan mengenai Wahyuland. Jadi sekali lagi saya di sini menyiapkan untuk pembuatan taman, baik rumah, kantor, perhotelan, ataupun rental tanaman untuk indoor, rental tanaman untuk outdoor juga. Oh iya, yang lupa, kita juga mengerjakan untuk ini dekor. Kita menyiapkan dekor biasanya untuk wisuda, untuk manten, itu kita juga bisa mengerjakan itu. Biasanya itu namanya per meter. Terus ada lagi rental tanaman yang rutin. Jadi kita siapkan tanaman, melihat apa yang mereka butuhkan, itu bisa untuk rental tanaman. Terus kita juga mengerjakan taman, menyiapkan juga untuk pembelian retail tanaman hias, baik tanaman indoor, tanaman outdoor, terus tanaman peneduh, tanaman pelindung, tanaman bonsai, maupun tanaman perdu lainnya yang kecil-kecil itu juga ready. Terus komponen taman yang ada di sini ada pot teraso, pot semen, terus pot plastik, semuanya kita ready. Ada juga batu kali untuk penunjang taman, terus kolam mini maupun baik dari batu alam maupun dari profilan semen. Begitu saja dari Wahyuland, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Proses untuk membuat tanaman supaya selalu sehat, segar, tentunya membutuhkan treatment yang rutin kita lakukan. Misalnya penyiraman sehari sekali, baik sore ataupun pagi. Terus kita lakukan pemupukan yang tidak boleh ketinggalan, pemupukan pupuk dasar aja yang selalu kita pakai yaitu NPK. Di sini kita pakai NPK Mutiara yang 16 itu kan lumayan agak balance untuk kandungan haranya, jadi bagus untuk tanaman. Nah kebetulan Monstera sendiri ini lebih cocok untuk di pot ya, karena dia kalau misalnya di tanah cepat perkembangannya, sehingga dia butuh untuk ini media untuk merambat.
karena ini tanaman rambat, jenisnya termasuk jenis pilu, dari jenis tanaman pilu. Nah kebetulan saat ini agak booming untuk monstera ini, sering dicari orang karena memang bentuknya sangat anggun. Kalau misalnya ditaruh di ruangan, kita kasih pot yang bagus seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk hamanya diperhatikan. Kalau misalnya ada serangan di medianya, kita bisa aplikasikan medianya disemprot dengan furadan. Atau kalau ada serangan di daun, kita dilihat dulu apa itu karena serangan fungi atau serangan insek. Disesuaikan aja, kalau misalnya insek kita bisa pakai Furacron, atau kalau fungi bisa pakai Itin. Karena masing-masing tanaman itu kadang-kadang membutuhkan penanganan yang berbeda. Juga hama yang menyerang itu juga berbeda. Salah satu komponen taman yang bagus juga untuk diaplikasikan pada taman, baik itu rumah ataupun perkantoran, hotel, itu adanya bonsai. Salah satunya ini bonsai randu putih seperti ini. Di sini bonsai randu putih ini kita menyesuaikan dengan lokasi ya. Kalau misalnya lokasinya lebih luas, kita bisa memakai randu putih yang besar seperti ini, yang tingginya kira-kira 3 meter. Untuk perawatannya sendiri, pohon randu ini sangat membutuhkan sinar matahari yang penuh. Jadi dia harus ada di area yang lapang supaya sinar mataharinya masuk. Kemudian biasanya hama yang menyerang itu cabuk putih biasanya. Ini karena di sini terawat jadi nggak ada penyakitnya. Kalau ada cabuk putih itu biasanya kita semprot dengan Furacron, itu bisa. Nah ini terus ini pemeliharaan rutin yang dibutuhkan juga pemotongan supaya bentuk bonsainya itu tetap terlihat. Ini bisa kita potong sesuai dengan bentuk-bentuk bulatan yang sudah ada sebelumnya. Di tempat kami juga tersedia tanaman bougainville dari bermacam-macam warna. Ini satu pohon ada 3 warna, bisa sampai muncul 3 warna karena di stek. Terus seperti ini juga, ini yang jenis bougainville variegata, ini juga ada 3 warna. Bunga bougainville ini relatif lebih mudah untuk perawatannya karena tidak membutuhkan treatment yang rumit. Yang penting untuk bougainville itu selalu ada sinar mutlak. Jadi bougainville itu membutuhkan sinar matahari yang penuh. Jadinya untuk di taman itu ditempatkan di areal yang di luar. Perawatan dari bougainville sendiri tidak membutuhkan terlalu banyak air, jadi bisa 2 hari sekali. Selagi masih medianya masih kelihatan basah, jadi tidak perlu untuk disiram lagi. Pemupukan seperti biasa, kita aplikasi pakai NPK 16-16-16 secara rutin saja, mungkin 2 minggu sekali 1 sendok itu diaplikasikan di medianya, kita siram, itu aja. Untuk hama, bougainville sangat-sangat tanaman bandel ya, dia tidak disukai namanya hama itu nggak ada, relatif nggak ada kalau untuk bougainville. Jadi aman, bisa untuk diaplikasikan di halaman luar atau di halaman belakang. Kalau selagi masih ada sinar, tanaman bougainville akan tumbuh dengan bagus. Salah satu taman yang dikerjakan CV Wahyu Land untuk taman rumah seperti ini contohnya. Di sini komponennya terdiri dari pohon pule, ada pohon tabebuya yang berfungsi sebagai peneduh ya di sini, karena untuk kalau siang lumayan panas. Yang di bawah ini kita menggunakan komponen taman yang tanaman perdu, lebih banyak dari tanaman perdu. Di sini ada mawar jambe, kemudian brokoli kuning,
Yang di sini ada jenisnya bromelia, ada agave silver. Terus untuk tanaman penutup tanahnya kita menggunakan kucai bangkok ya di sini. Terus sama rumput gajah mini. Kita agak untuk rumput ini harus disesuaikan juga dengan kondisi di lapangan, karena di sini kurang sinar matahari untuk rumput, jadi kita sesuaikan, kita menggunakan rumput gajah mini yang lebih toleran. Kalau yang di luar itu nanti kita pakai rumput Jepang karena dia lebih bagus untuk yang sinarnya lebih banyak lagi. Kemudian di sini salah satu komponennya juga ada kolam. Ini kolam minimalis masih kita kerjakan. Di sini ini sudah finishing ya. Ini kita sesuaikan dengan keinginan tuan rumah juga, mintanya modelnya seperti apa. Sebisa mungkin kita bisa mewujudkannya. Tanaman lotus ini juga permintaan dari tuan rumah. Tanaman lotus termasuk tanaman air, dia berbunga besar ya, besar bunganya. Terus di sini ada kita sediakan air mancur mini buatan seperti ini. Jadi seolah-olah meskipun kita hidup di Surabaya yang sudah modern tapi masih ada kesan naturalnya. Nah, ini komponennya di sini pakai love grass. Ini ada pisang kalatea. Pisang kalatea ini dia cocok di panas bisa, agak teduh bisa, tapi kalau yang sangat teduh sekali nggak bisa karena paling tidak ada sinar meskipun sedikit. Nah, di sini ada juga pucuk merah. Ini nantinya supaya menimbulkan kesan seperti pagar. Nanti seperti pagar. Pucuknya nantinya diharapkan keluar pucuk merah-merah seperti ini. Makanya disebut tanaman pucuk merah. Untuk ground covernya kita pakai love grass. Di sini ada palem kamedoria. Ini kita pakai potrasu juga di sini yang lagi booming saat ini. Potrasu kita semuanya ada, kita sediakan di sini. Bisa kirim kemana saja. Berbagai macam model juga. Palem kamedoria namanya. Palem kamedoria ini lebih banyak dipakai untuk indoor. Dia cocok untuk tanaman misalnya di pojok-pojok rumah. Terus perawatannya cenderung mudah. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan sinar matahari terlalu banyak, juga tidak membutuhkan penyiraman yang terlalu banyak. Jadi fleksibel. Cuma apapun tanamannya, kalau itu sudah ditaruh di indoor, pasti masih membutuhkan sinar matahari, meskipun itu cuma beberapa persen. Begitupun juga dengan kamedoria. Paling tidak, kalau misalnya ini di dalam ruangan, kita keluarkan 2 minggu sekali, diangin-anginkan, sesudah itu dimasukkan lagi, itu sudah sehat. Kebanyakan kamedoria ini tidak membutuhkan penanganan yang terlalu rumit untuk pencegahan penyakitnya, karena rata-rata untuk palem-paleman itu kan memang jarang ada hama yang menyerang. Paling itu ada cafuk putih-putih. Nah, dengan dibersihkan rutin aja, ini sudah aman. Jadi nggak perlu ada penyemprotan insektisida ataupun fungisida di sini. Cukup dibersihkan secara rutin. Selain bonsai randu, ada juga bonsai dolar yang bisa dijadikan sentral untuk area taman. Bisa disesuaikan dengan arealnya ya. Kalau misalnya arealnya lebih lapang, kita menggunakan yang ukuran besar. Ini sekitar 2 meter, bisa untuk area 3x3 atau lebih sedikit dari itu. Nah, di bawahnya bisa pakai ground cover, kita mainkan tanaman perdu atau tanaman penutup tanah lainnya. Untuk tanaman dolar ini, perawatan rutin yang diperlukan selain pemotongan supaya tetap terbentuk
bulatan-bulatan bonsainya. Kita juga mengaplikasikan insektisida karena ini rawan terserang penyakit capung putih. Biasanya kita pakai Diten M45. Tergantung dari serangan. Kalau misalnya serangannya tidak parah, kita aplikasikan 1 kali atau 2 kali bisa. Tapi kalau parah, biasanya kita pakai Curatron. Ya, untuk pupuknya seperti biasa pakai NPK. Tidak terlalu sering, cukup 1 bulan sekali. Posisi yang paling bagus itu di luar yang kena panas matahari langsung. Assalamualaikum. Ini pedagang bunga Trenggilis, namanya Bu Lili. Mriki sampun 5 tahun. Niki kembang kula niki nggih sing laku apa? Palem regu, pandan siri. Terus apa tuh? Camellia, bunga dederan. Enggak lainnya ya enggak laku lainnya. Yang paling laku yaitu apa? Pandan siri sama palem regu, palem kuning, cuma itu sama pupuk. Ya. Nah, itu loh apa perumahan. Oh, perumahan itu gimana, Bu? Ya, perumahan itu kan bangun perumahan baru. Terus apa tuh nyuruh bikin taman. Pintu masuk itu saya yang nanam. Oh, itu tanaman apa aja, Bu, di sini? Tanaman apa ya? Itu rumput Jepang. Terus apa? Pangkas. Terus Ruwelia. Terus apa itu apa? Sambang darah. Ya, Helicornia sudah, cuma itu tok tanamannya. Ya. Saya ada karyawan nih. Oh, karyawan berarti karyawan sendiri ya, Bu? Lepas nanam itu ya punya karyawan apa di perumahan. Lah kalau di sini Oh, tapi sebelumnya kan di Prapen ya, Bu? Itu Iya. di Prapen apakah Ibu punya karyawan atau enggak? nggak punya. Oh, berarti sudah ngelola sendiri. Di sini apa di Prapen sana? Di sini? Di sini ya kadang-kadang 4 hari nggak dapat laris. Oh, enggak dapat, Bu? Iya, pernah 4 hari nggak dapat laris. Oh, kalau di Ya, kadang 10 hari dapat laris, kadang ya 200, Pak kecil ya kadang ya 50.000. Oh, terus perbedaannya antara di sini sama di Prapen beda, Bu? Ya beda. Oh, kalau di Prapen jauh- berapa? jauh sekali. Di Prapen sana itu sehari ya tak pernah dapat 500. Sehari-hari ini paling sepi itu ya 50, 100. Dan di sini loh 4 hari gak dapat uang sedikit pun. Oh, gitu, Gak ada Bu. pelaris. Ya. Dikroi sama kuping batu, terus sama liven, sama suruh-suruhan, sama apa ini? Apa? Bunga perak, daun perak. Yang paling laku, paling utama di tokonya Ibu itu yang paling terjual banyak tanaman mana, Bu? Tanaman saya banyak tuh dederan itu loh. Bikin sendiri Mbak, soalnya kerjanya sepi ya. Ada pelaris ya, deder sendiri ya. Ini juga produknya Ibu? Ini ya punya saya. Oh, gitu. Ini bagus loh, Bu. Bagus, tapi ya jarang-jarang laku Mbak. Oh, jarang aku. Iya. Kan kulaan sebagian bikin sendiri. Oh, bisa. Kalau saya bikin sendiri ini ya, Bu? Ya ini sama. Oh. Kalau yang kulak, Bu? Kulaan ya ini. Yang ini? Ah. Oh. Bisa? Ini tanaman dederan ini. Oh, itu cara Dari ngerawatnya? Jepang. Iya, ngerawatnya gimana, Iya, Bu, saya itu? bisa diputus, ditancapnya di tanah, bisa hidup 2 minggu. Oh, Hidup. gitu. Untuk perawatannya apa? Pakai pupuk atau Iya, emang langsung hidup tanah, gitu? tanah sama sekem gitu. Sekem. Oh, Saya sekam. campur buat bibit-bibit ini. Perwelian ini yang bibit sendiri, ini yang bibit sendiri.
Oh, bibit sendiri ya kayak di itu tadi ya Bu. Iya. Terus selain tanaman ini apa lagi Bu? Yang bikin sendiri. Iya, yang jago. Namun itu tak. Oh, kalau kayak gini-gini mboten Bu. Nggih ini ki semua lagi Jepang. Oh, mulai dari Jepang. Nggih. Ini cara perawatannya gimana Bu yang ini? Kalau panjang dipotong ditancapnya di tanah 2 minggu hidup. Tanamnya pertama di tempat dingin, kalau sudah hidup di tempat panas. Iya. Terus yang tanaman hias di situ perawatannya Ibu bisa nggak Bu jelasinnya Bu? Perawatannya agak susah ya. Itu gimana Bu? Namanya background itu banyak air nggak mau. Oh, Makanya 3 hari sekali nyerang. Soalnya ini kalau banyak air busuk. Oh, busuk. Berarti Ibu jago di sini ya, makanya tadi Ibu bilang kalau banyak yang apa sih? Yang beli tuh tanaman kayak gini. Iya. Banyak ya, Buat proyek-proyek itu biasa ini tempatnya kan panas, ada bunganya ungu-ungu tuh. Mana saya bikin sendiri. Berarti itu nggak ada jasa buat kayak proyek taman, cuma menyediakan tanamannya aja Bu. Iya, iya. Saya nggak bikin sendiri, nggak bisa kalau pupuk. Beli semua. Oh, beli semua. Iya. Iya, kimia atau organik Bu? Organik sama tanah taman itu diaduk. Iya. Nah, ini marvel Mbak. Kalau sudah panjang nggak laku, nggak jarang beli. Dipotong, ditanam, bisa hidup. Iya, bisa hidup tumbuh lagi. Tapi kayak pertumbuhannya itu nggak boleh kayak gimana ya Bu? Kan ada tanaman yang emang nggak boleh kena panas terus atau Ya, gimana? pertama kan nanamnya itu dingin. Kalau sudah hidup 2 minggu, ya ada sengenya lah sedikit-sedikit, nggak terlalu panas. Oh, berarti makanya ditaruh di sini. Iya, iya. Oh, terus kayak tanaman yang di belakang itu gimana Bu cara perawatan? Kayak pandan-pandan. Oh, kalau palem ini panas dingin mau. Palem merah namanya. Palem merah. Palem merah. Panas dingin mau kalau palem merah. Yang nggak boleh kena panas itu tanaman apa Bu kalau di sini? Kenapa panas ya bangsa ini? Bukroy ini. Boleh disebutin Bu yang mana? Ini kalau panas kering-kering daunnya, kering-kering. Oh, keren. Ya. Bunga gantung ini ya nggak mau panas. Oh, ini termasuk proyek taman juga Bu tanamannya? Enggak. Orang-orang beli di rumah-rumah. Kalau proyek kan tempatnya panas. Tempat dingin. Terus yang kayak suri itu tanaman apa Bu? Suruh tuh ya biasanya ibu-ibu tuh kan. Oh, mboten Bu ini Bu, yang ini. Kayak lotus nggih. Oh, ini ya tempat dingin. Ini tanaman apa Bu? Namanya apa ya? Aku lupa. Ya bangsanya suruh-suruh apa ya namanya aku lupa. Ini aku nggak lupa. Sinowet. Oh, sinawet. Sinowet teman. Perawatannya gimana Bu yang ini? Gampang. Ini pokoknya sehari-hari disiram ya sudah hidup, bisa beranak-anak. Oh, bisa. Kalau anak sudah banyak saya bisa. Oh, itu bisa dijual lagi kan Bu? Ya. Kalau Oh. nggak laku sekitar 5 bulan 4 bulan ya saya bisa bibit lagi. Mbak ya, kadang ya ada orang WA kalau ada orang punya nomor saya, kalau nggak punya orang lain tuh ya beli, kadang ya beli 1 beli 2. Oh. Tapi ada pemasaran lewat kayak Shopee atau Tokopedia? Belum. Oh, masih konvensional Bu. Iya. Kira-kira kalau yang sering kayak apa ya, yang banyak diperjualbelikan itu yang paling laku tanaman yang mana? Kan aku ya ini kan Mbak Asoka. Oh, asoka. Asoka sama ini siang malam. Oh, gitu. Ini Selain itu Bu, apa ada lagi? anak apa ini? Lari Jepang. Oh. Lari Jepang. Terus kira-kira kayak dijual di WA gitu, orang-orang yang sering beli itu kayak teman atau gimana Bu? Biasanya ya ada yang teman, ada orang lain. Orang lain tuh kira-kira siapa Bu? Ya dulu kan pernah kenal di Strapen dulu. Oh. Kan nyimpen nomor saya itu terus WA. Aku mau beli bunga 2 biji gitu. Siapi ya. Kira-kira pembeli yang dulunya di Prapen itu kembali di sini 50% nggak Bu? Soalnya kan di sini seperti gitu. Iya. Ya lebih 50% kan Mbak. Lebih 50%. Shopee.
Oh, berarti kurang dari 50% Bu itu. Sepi, kan sepi. Pada stand saya ada di pojok. Oh, iya. Ini standnya Ibu. Bukan, ini sama. Oh. Selain itu Bu, yang kayak gini Ini namanya cemara perintis. banyak nggak Bu yang Jarang, jarang? soalnya bikin taman kan jelek. Biasanya ya ibu-ibu sama ingin. Tapi produk unggulannya di standnya Ibu ini sendiri tuh tanaman hias atau gimana Bu? Buat tanaman hias, tanaman yang tempat yang panas-panas buat taman. Oh, buat taman. Iya, taman proyek. Kalau barang proyek tuh kan lupa punya garapan taman terus berdesainnya. Assalamualaikum. Saya atas nama Nani Wayuni yang bertempat tinggal di dekat setan bunga saya Darah Tenggilis juga. Ini memperkenalkan dalam Darah Tenggilis banyak stan-stan bunga yang dijual dan dengan harga yang relatif murah. Monggo yang mau mengunjungi stan bunga Tenggilis, saya persilakan, ditanggung ship. Pokoknya sekitar 20 tahun. Nah, 2004. ya kira-kira segitu loh. Mulai dari prapen. Oh, pindah ya ini ya Bu. Itu sampai ke sini. Ini aja 5 tahun loh, kira ini. Sudah 5 tahun. Oh, ini saya. Ini semacam tempatnya Pemkot. Oh, tempatnya Pemkot. Itu panjenengan sewa gitu. Jadi kebunnya dulu sih mau disewakan, tapi nggak tahu juga, belum ada tanda-tandanya itu. Ya apa nggak tahu juga. Mamang gitu. Kita sudah masukkan kan medsos, cuma saya kalau di online itu nggak sampai di situ. Karena apa? Di situ harga saingnya sangat kuat, saingan. Nah, di sana kan suppliernya dari orang petani gitu langsung. Nah, kita kan dagang belinya di situ. Harganya pun nggak sebanding dengan harga petani ya. Anggur nggak boleh loh pakai air. Saya pakai air sumur. Oh, panjenengan pakainya air Di rumah ambil. Oh. Galon-galon. Biasanya menyiram di jam berapa Bu? Pagi-pagi. Semua sore. tanaman atau Bu? Ada tanaman yang jamnya beda-beda gitu Bu? Enggak di sana. Kalau pagi-pagi lebih bagus sore. Hari sekitar jam kan juga sekitar. Oh, bukan bagusnya jembat Kan karena tanaman kan apa ya? Membuka kan jam-jaman. Kalau jam 9 sampai jam 10 dia menutup untuk mata. Oh, stomatanya. Kalau nggak dia nyemprot pakai pupuk, harus sebenarnya sih harus di sininya bawahnya daun. Menyiramnya Bu? Pupuknya pupuk daun. Nyiramnya daun. Oh, berarti pupuk tanah sama pupuk daun itu beda ya? Beda. Pantas tanam. Iya. Aslinya aglonema tuh dari mana nggak Bu? Pokoknya kebanyakan ini dari Filipina, yang banyak di Thailand. Thailand ini. Iya. Kalau tanaman yang paling gampang itu jenis Anglema Dut Anjamani. Kalau
ini sih ini yang jenis jut andaman nih ini loh. Perawatannya dia cuma harus pakai media yang nggak berat-berat seperti tanah, dia juga nggak mau. Harusnya tanamannya yang media tanaman yang nggak ngerusak akar gitu. Yang rusak berarti nggak bisa pakai tanah Tanah ya? nggak bisa, ini dari sana ini harus Sekam. kompos. Itu apa namanya Bu? Kompos. Kompos harus kompos sama sekem. Nyiramnya juga nggak terlalu banyak air nih, aku tak nyiramnya 3 hari sekali. Berarti ini cocoknya kayak di dalam ruangan gitu ya Bu? Iya bisa di teras-teras bisa Di ruang tamu. cahayaan yang 30% 50%an lah, lalu gosong nanti loyot. Jadinya banyak variannya, kalau mau disebutkan satu persatu juga saya juga lupa. Ini Sultan Brunei, ini nih Sultan Brunei ya. Ini Pink Dalmatian, ini Pink Dalmatian. Harganya juga relatif, mahal, ada yang standar. Stardust ini. Ini masih covid, laku banget. Hanya di dalam media tersebut kadang-kadang ada cacing, bakterinya jamur lah itu. Makanya jenis ini memang sih kalau bisa merawatnya Ini jadinya kayak gini gitu. ya. Ini kan jenisnya banyak, tergantung variannya juga kali. Berarti ini cocoknya kayak di dalam ruangan gitu ya Bu? Iya bisa di teras-teras, bisa di Ruang tamu. cahayaan yang 30% 50%an lah. Terlalu gosong nanti loyot. Set nih. Motifnya bagus ya. Iya. Nah ini tricolor. Gitu. Ini Susom Jaipong. Kalau yang ini apa masih satu jenis Bu? Ini Calathea. Calathea nggak suka panas sama sekali sebenarnya dia. Ini Tapi masih satu rumpun Bu, satu rumpun. oh satu enggak di dalam dia. Ini jenis Calathea, ini Calathea. Ini anu apa ya, kilo tengkorak, keladi tengkorak ini. Tengkorak silver, ini virgin. Ini perawatannya tinggal nyirami aja, enggak terlalu rewel. Tapi ini juga kayak itu nggak Bu, kayak sinar mataharinya tuh enggak? Dia enggak 100%. Oh, jadi 70%. nggak suka sinar matahari Ya, juga. ini Panas. pilukung. Lucu. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau ya Bu? Atau pas kecil jadi pink, pas gede jadi hijau? Memang pink, dia terus pink. Kalau anu terus pink, kalau lama-lama Oh, awalnya itu pink terus pink. hijau. Pantas ini ada yang Pink, terus nanti lambat-lambat jadi hijau. Ini black beauty. Black beauty. berarti yang di sekitar sini tuh memang yang nggak bisa kena cahaya ya Bu? Betul, betul Kak. Banyak dari sinar matahari itu apa langsung layu? Royot. Layu tuh gimana? Bener lah itu. Kayak gini. Oh, Kosong lah.
Tapi nanti akhirnya bisa bagus lagi nggak, Bu? Atau memang itu udah matur? Mengeluarkan tunas. Berarti Kalau yang ini tuh dulu tuh sempat booming nggak sih, Bu, waktu COVID itu? iya Bu. Iya, janda bolong. Janda bolong. Ini lengge. Itu ada air. Oh, karena habis disiram ya, Bu. Siri. Antorium siri. Antorium siri. Ini butterfly. Yang ini loh, Bu, saya tuh pernah lihat waktu COVID dia harganya mahal, iya nggak sih, Bu? Yang ini. Master. Oh, Ini. Sekarang enggak. Berapa? daun polong-polong. Iya. Namanya apa, Bu? Janda polo. Betul. Tahu nama Latin nih. Enggak apa lah lu. Baik ketawa. Ini pernah. Pakai sih. Iya, pakis. Pernah ada di pelajaran biologi. Iya iya, spora kan. Iya, spora. Tapi yang ini nggak ada sporanya ya, Bu? Pakai cipo. Nih pada kain Pak. Kalau yang pink itu, Bu? Big Roy. Teman mau. Itu Big Roy itu dia dengan berkembang biak sangat cepat. Jadi murah. Oh, Ya murah deh Big Roy itu. Cepat perkembang biaknya. Ini cepet gitu ya Bu. Cepet iya, mana-mana cepet. Kalau jenis ini kan sulit. tapi itu kalau di dalam ruangan kan, kalau di luar kan kadang ada ulatnya. Kalau di dalam ruangan juga Ini Pernah jenis dimakan ini ulat nggak gitu? ada ulat. misalkan kita rawat di dalam ruangan itu Di dalam ruangan kena ulat, dimakan ulat gitu nggak, Bu? nggak ada. Kalau Anglo ini ulatnya jauh. Nggak tumun ya Bu. Anglo dimakan ulat, cuma kadang-kadang apa ya siput. Oh, siput. Iya, iya. Air ada tanaman outdoor indoor aja wis tuplek-plek di sini wis jualan pot juga ada.
Oh, tabe buya. Tabe buya. Mana Bu? Ini. Tabe buya. Ini tanaman herbal. Herbal ini ada Ini tanaman Kamboja ya. herbal itu sirih merah, Yang ini ya Bu. bidara, sirih merah, bidara. Ini kalau gatel-gatel itu Gatel-gatel itu kayak ditumbuk terus diusir gitu. kena santet itu. Oh iya, sawanan. Ditaruh di rumah. Sawan. Mencegah. Kalau di saya namanya sawanan. Itu kodong jarak. Oh, itu beda. Biasanya dicampur sama bedak adem. Iya. Ini nek kami di dalam Quran kan ada. Nah, di sana memang ada. Nah, ini tanaman pucuk merah. Itu pucuk merah. Pucuk merah. Tanaman ini tuh memang cepat tumbuhnya ya Bu. Soalnya saya punya di rumah tuh langsung banyak tumbuhnya. Ini kata ya semua kan tanaman kan punya resikonya. Kalau ini katanya sih apa itu bikin kanker. Katanya gitu. Tahu yang mana? Kalau dimakan. Nggak tahu juga sih. Apa mungkin di dulu apa di dekat itu nggak tahu juga. Belum jelas kayak. Kan biasanya tanaman anggur itu kan ditanam di atas gitu. Dia dikasih para-para. Iya, para-para. Nah ini belimbing buah. Ini sawo. Oh ya, tangan codot. Tangan codot tiba lagi loh. Jambu air. Tapi itu masih hijau. Masya Allah, enak loh. Ini jawabannya sih banyak ulatnya tapi biasanya ulatnya di dalam buah ini. Oh iya. Itu lalat buah. Beban bidara ada itu tanaman herbal Mana Bu? itu bidara terus sirih merah herbal itu kok yang apa itu sama apa sini sansifera kan sama dan untuk menyerap antibiotik kalau bilang itu yang buat rokok itu Tanaman. Yang mana Bu yang bagus buat rokok? itu sansifera Oh ini. Yang mana ini Bu? Ini. pedang-pedangan Oh ini. namanya apa itu jeruk ada jeruk sambal sambal Jeruk purut. sambal itu Nah, jeruk sambal, jeruk purut sama jeruk nipis itu beda berarti Bu? kalau jeruk nipis daunnya beda dia agak itu jeruk nipis jeruk pecel lah itu ya. Nggih. Nah ini Oh ini ya Bu. buahnya angel jeruk pecel. Iya. Ini tanaman keteteng tanaman hijau. Ini apa kan? Ini tanaman herbal. Ini tanaman cipluk. Cipluk. Oh yang ada buahnya Buah. segini gitu ya. Ini kan Oren-oren. asam urat. Oh iya Bu. Ya bu, ya. Daunnya apa buahnya? Buahnya. Biasanya itu pakai enak tuh.
daun sirsak. Berarti semua yang ciptaan Allah itu bermanfaat ya. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kalau yang ember biru itu apa Bu? Ember biru. Medianya Medianya buat ini. lumpur. Oh, nanamnya pakai lumpur. Jadi nanti tuh di lumpurnya dikasih bibit gitu Bu, berarti. Dia dimasukin. Hmm. Jadi ternyata itu Ada lotus, ada melati air. melati air. Itu melati. Itu yang putih Ada itu Bu. bunganya putih. Ada lumpur. Enggak, lumpur toh. Lumpur toh bagus. Ya, ini kabel air. Pupuk kita ngasih NPK. Bukan. NPK-nya dimasukin ke koran. Terus dimasukkan gitu. Enggak boleh halus langsung, enggak boleh gosong. Ini apa Bu? Obat itu. Ganggang. Ganggang. Jadi misalkan ibu saya kan pengen beli bunga tapi yang nggak ada di sini, misalkan mawar hitam gitu Bu. Nah itu kan ibunya itu mengalihkan ke penjual lain atau mengusahakan buat ada Bu. Misalkan mawar hitam. Kalau Saya nggak. itu cuma perumpamaan aja. Iya, Kalau nggih, saya perumpamaan. nggak punya barang, otomatis tak tarik dulu pembelinya. Mau pesen dulu, apa mau dilempar ke tetangga monggo. Oke. Setelahkan gitu. Kalau udah nggak punya ya sudah saya. Kalau tergantung pembelinya saya sendiri. Ada yang mau monggo, kalau nggak mau ya. Gitu.